Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Wah, sudah siap belum dengar cerita kakak hari ini? Tapi sebelumnya kakak ada pertanyaan nih. Coba kalian lihat, kakak ada bawa apa nih? Siapa ini? Iya, ini namanya apa? Nasi goreng. Kalau yang ini? Sate. Nah, kalau yang ini? Bakso. Oke, di sini kakak punya 3 makanan. Bagaimana kalau kita voting yuk, kita pilih. Kira-kira di antara ketiga makanan ini, mana yang paling favorit ya di kelas ini? Kita mulai ya. Coba, siapa yang di sini suka nasi goreng? Angkat tangan. Wah, ada sekitar 20 orang. Banyak juga ya yang suka nasi goreng. Kakak juga suka nasi goreng. Siapa yang suka bakso? Wah, ada sekitar 10 orang. Oke, lumayan. Siapa yang suka sate? Juga ada yang suka. Tapi kalau melihat dari angkanya tadi, pemenangnya adalah nasi goreng. Nah, karena pemenangnya nasi goreng, kakak punya satu kisah, satu cerita tentang nasi goreng. Tapi bukan membuat nasi goreng ya. Tapi nasi goreng ini ada kisahnya. Mau dengar tidak? Oke, kalau mau dengar, yuk langsung saja kita simak ceritanya bersama-sama. Oke, pada zaman dahulu, ada seorang ibu, yaitu Ibu Noni, yang pandai, yang hebat sekali membuat nasi goreng. Orang-orang sangat suka terhadap nasi gorengnya. Walaupun membuat nasi goreng itu adalah hal yang mudah, orang-orang pada saat itu lebih memilih untuk membeli nasi goreng di warung Bu Noni. Kenapa? Karena warung Bu Noni itu menjual nasi goreng yang sangat lezat dan enak. Mulai dari anak kecil suka, orang dewasa suka, semuanya suka. Sampai berita ini terdengar ke kerajaan. Raja pun mendengar, wah, katanya di sana ada jual nasi goreng yang enak, katanya kan, namanya Bu Noni. Lalu raja ini pun memerintahkan prajuritnya untuk membeli nasi goreng untuk raja. Prajurit, ya raja, siap raja. Aku perintahkan kalian untuk membelikan nasi goreng di tempat Bu Noni untuk saya. Berikan yang terbaik untuk saya mau mencoba mencicipi nasi goreng buatan Bu Noni, kata raja. Siap raja, kami akan memesan nasi goreng seperti yang Tuan Raja pesan, katanya. Lalu segera para prajurit itu pun bergegas pergi ke warung Bu Noni untuk membeli nasi goreng pesanan raja. Sesampainya di sana, Bu Noni, bikinkan nasi goreng yang paling enak. Ini adalah pesanan untuk raja, katanya. Wah, dari raja? Bu Noni pada saat itu kaget. Dan juga merasa senang juga. Wah, seorang raja. Bayangkan seorang raja mau memesan nasi goreng dari warungnya yang kecil ini. Wah, itu satu kebanggaan bagi Bu Noni. Dia pun mempersiapkan dengan baik. Dia menggoreng dengan baik. Dia siapkan bahan yang terbaik. Dengan sepenuh hati dia goreng nasi goreng itu. Digoreng. Jreng, seng, 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 seng. Dia goreng nasi gorengnya. Dan nasi gorengnya hampir jadi adik-adik. Ketika nasi goreng sudah hampir jadi, kemudian Bu Noni pun mulai membungkusnya. Saat Bu Noni sedang mau membungkusnya, tiba-tiba ada yang menangis. Suara siapa itu? Lalu Bu Noni pun bertanya, Pak, ini anaknya kenapa kok nangis? Kata Bu Noni. Lalu bapak si anak ini berkata, iya Bu Noni, anak saya ini menangis karena pengen makan sesuatu. Mau makan apa, Pak? Iya, anak saya pengen makan nasi goreng buatan Bu Noni. Selama ini dia hanya mendengar dari orang-orang. Kalau nasi goreng buatan Bu Noni itu sangat lezat. Sehingga dia sangat pengen sekali. Walah, Pak. Ya udah, ini nasi gorengnya untuk kamu aja, katanya. Kemudian nasi goreng yang harusnya untuk raja itu diberikan kepada anak kecil itu, sehingga anak kecil itu tidak menangis lagi. Baik tidak Bu Noni adik-adik? Wah, baik ya. Tapi
Seketika prajurit merasa kesal. Loh, kenapa diberikan kepada orang lain ya, katanya. Bu Noni, kenapa kamu berikan kepada orang lain? Itu kan pesanan raja, kata prajurit protes. Oh, tenang, tenang, tenang. Saya akan masakkan yang kedua kalinya. Saya tadi kasihan dengan anak itu. Baiklah, saya akan masak lagi, katanya. Kemudian dimasak lagi sama Bu Noni untuk kedua kalinya, adik-adik. Dia goreng lagi. Reng, 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 reng. Disiapkan lagi yang terbaik, yang kedua kali untuk si raja. Kemudian tiba-tiba lewat lagi seorang nenek-nenek yang tua renta, yang udah sakit-sakitan. Katanya, siapa itu? Kata Bu Noni kan. Aku sudah kelaparan. Aku sudah sakit keras, kata nenek itu. Walau sakit-sakit begini, aku pengen sekali makan nasi goreng buatanmu, kata si nenek itu. Wah, Nek, iya, ini kebetulan nasi goreng yang saya buat udah hampir selesai juga. Ini untuk nenek, katanya. Terima kasih ya, selama ini saya pengen sekali makan nasi goreng buatanmu, tetapi saya belum pernah punya kesempatan untuk makan nasi goreng buatanmu, katanya. Kemudian nasi goreng yang kedua kali ini diberikan lagi kepada nenek itu. Apa yang terjadi? Prajurit itu semakin kesal, adik-adik, karena dua kali sudah diberikan kepada orang lain yang harusnya itu adalah pesanan dari raja. Ini maksud Bu Noni apa ya, katanya. Semakin marah nih para prajuritnya. Bu Noni, kenapa kamu berikan kepada orang lain? Ini sudah kedua kali ya. Raja sudah menunggu. Mungkin dia sekarang sudah kelaparan, katanya. Ayo buatkan lagi, katanya. Oh, baik. Saya akan buatkan lagi. Saya tadi hanya kasihan kepada nenek-nenek itu. Saya akan buatkan lagi, katanya kan. Ketika Bu Noni sedang membuat yang ketiga kalinya, tiba-tiba ada kucing lewat dari di atas nasi goreng itu dan menabrak nasi goreng buatan Bu Noni. Nasi gorengnya tumpah, adik-adik, dan tidak bisa dimakan lagi. Wah, ini membuat para prajurit semakin kesal, semakin marah. Tuh kan, coba tadi kalau Bu Noni berikan ini dari awal kepada kami, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Kamu sengaja ya mau mempermainkan raja, kata si para prajurit itu. Tidak sama sekali, kata Bu Noni. Ah, kamu bohong. Mentang-mentang kamu bisa membuat makanan yang enak, sehingga kamu mempermainkan raja. Ayo ikut kami, katanya. Mau dibawa kemana aku? Tolong, kata Bu Noni. Lepaskan aku. Akhirnya Bu Noni itu pun dibawa ke hadapan raja, adik-adik. Diadukan kepada raja. Kemudian raja berkata seperti ini. Kok lama sekali kalian, kata si raja. Iya raja, lihatlah Bu Noni ini sengaja mempermainkanmu, kata para prajurit. Dia memberikan nasi goreng pesanan raja ke orang lain. Bahkan 2 kali dia memberikan nasi goreng pesanan raja kepada orang lain, katanya. Apa? Kamu sengaja melakukan itu, kata raja. Bu Noni, kamu sombong sekali. Saya hanya ingin menikmati nasi goreng buatanmu. Tapi karena kamu jago membuat nasi goreng, seolah-olah kamu ingin mempermainkanku, katanya kan. Tidak raja, saya tidak bermaksud seperti itu, kata Bu Noni. Ah, bohong raja. Sudah 2 kali dia melakukan hal yang sama, raja. Dia sengaja mempermainkanmu, raja, kata prajurit. Lalu, tunggu, stop, kata pangeran. Pangeran melihat sejak dari tadi perdebatan antara prajurit dan juga raja dan juga Ibu Noni. Mungkin saja ibu ini punya alasan lain. Coba kita dengarkan dulu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, kata si pangeran. Akhirnya Bu Noni pun menceritakan hal yang sebenarnya, adik-adik. Iya raja, jadi pada saat saya mendengar dia ingin memesan nasi goreng dari saya sangat bangga, saya sangat senang raja. Karena ada seorang raja yang mau membeli nasi goreng di tempat saya yang kecil itu. Saya sangat bangga, saya persiapkan dengan baik, raja. Namun, pada saat saya sudah selesai membuat nasi goreng itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menangis dan pengen nasi goreng itu. Maka hati saya tergerak untuk memberikannya kepada anak kecil itu, raja.
Kemudian saya siapkan lagi yang kedua kalinya Raja. Tetapi pada saat nasi goreng itu sudah selesai, juga ada lewat nenek-nenek yang sudah tua. Sehingga saya kasihan kepada nenek-nenek itu. Saya memberikannya kepada nenek-nenek itu Raja. Saya tidak ada bermaksud untuk mempermainkan Raja. Saya hanya kasihan kepada orang-orang itu pada saat itu, kata si Ibu Noni. Wah, mendengar penuturan dari Bu Noni itu, Raja pun akhirnya mengerti adik-adik. Ternyata Bu Noni punya alasan untuk memberikan nasi goreng yang pesanan Raja tadi kepada orang lain. Bukan mempermainkan Raja, tetapi karena dia memang punya belas kasihan kepada orang lain. Yaitu nenek-nenek dan juga anak kecil yang menangis tadi. Lalu Raja pun akhirnya berubah, yang tadinya marah langsung berkata seperti ini. Bu Noni, apa yang kamu lakukan itu sudah benar dan baik. Tidak ada yang salah dengan apa yang kau lakukan itu. Ternyata selain engkau pandai memasak nasi goreng yang enak, kau juga mempunyai hati yang sangat baik. Kau punya jiwa belas kasihan. Kata si Raja. Mendengar penuturan dari Bu Noni, Raja pun akhirnya punya ide. Bagaimana kalau Raja memberikan Bu Noni? Akhirnya Raja pun memberikan beberapa koin emas untuk Bu Noni. Tujuannya adalah supaya Bu Noni ini nanti bisa memperbesar warungnya. Bu Noni bisa mempunyai pegawai-pegawai sehingga Bu Noni ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang lagi. Sehingga nanti kalau warung nasi gorengnya sudah besar, semakin banyak orang yang bisa diberikan, dikasihi oleh Bu Noni. Nah, adik-adik, ceritanya selesai. Tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Seru tidak? Nah, dari kisah nasi goreng ini, kita bisa belajar nih beberapa hal. Mungkin selama ini kita terlalu sering fokus untuk diri kita sendiri, mengutamakan diri kita sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Kita lupa bahwa kita juga harus mengasihi dan mengutamakan orang lain. Kita cenderung untuk memikirkan diri kita sendiri, menganggap diri kita lebih hebat, menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Kita mengutamakan orang lain, atau setidaknya mengutamakan orang lain sama seperti mengutamakan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita juga nggak boleh menuduh orang sembarangan, menghakimi orang sembarangan sebelum kita tahu kebenarannya. Oleh sebab itu kita harus cari tahu dulu kebenarannya, sehingga kita tidak salah menuduh seperti prajurit tadi kan langsung menuduh Bu Noni seperti itu. Padahal kan maksud Bu Noni kan mengasihi orang lain ya. Nah, kenapa kita harus mengasihi orang lain? Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan Yesus adalah kasih. Oleh sebab itu, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, kita mau hidup bersama Tuhan, maka Tuhan mau kita juga mempraktikkan hal yang sama. Kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Siapa di sini yang mengasihi dirinya sendiri? Nah, semuanya mengasihi dirinya sendiri kan? Nah, begitu juga kita mengasihi orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal seperti Bu Noni tadi. Dia nggak kenal loh sama anak kecil itu, dia nggak kenal sama nenek-nenek itu. Tetapi karena dia menganggap mereka itu juga adalah perlu dikasihi, maka Bu Noni memberikan apa yang dia bisa berikan untuk orang itu. Nah, oleh sebab itu kita belajar, kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Oke, cerita kita selesai. Bye-bye.